kapabilitas saya sebagai alumni dari Santri Al Zaitun yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Ada perempuan yang softnya dekat dengan laki-laki, itu kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah, lu jangan sok tahu ya. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu mau nerima kagak? Wah, ini dalilnya dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan ya, ini katanya alumni Pondok Al Zaitun, akan tetapi ya dari segi bahasanya itu dia ini tidak mencari kebenaran, akan tetapi mencari pembenaran tentang Pondok Al Zaitun yang menerapkan sholat jamaah itu perempuan ada di depan dan bahkan berdampingan dengan laki-laki. Nah, oke teman-teman semuanya, ya, apakah perkara seperti ini pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengimami sholat berjamaah ya? Nah, oke teman-teman semuanya, kita akan tampilkan videonya orang tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sini saya ingin menjelaskan kapabilitas saya sebagai alumni dari Santri Al Zaitun yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Ya, kan banyak yang bilang itu imamnya ada 3. Enggak, itu imamnya 1. Lu jangan sok tahu. Nah, kenapa di belakangnya itu ada orang. Jadi imamnya itu dia lagi terganggu secara kesehatan. Nah, untuk yang di belakang itu untuk menggantikan jika terjadi apa-apa. Itu imam 1 kok. Sok tahu lu yang bilang 3, lu tau apaan? Terus yang dibilang katanya ada perempuan yang softnya dekat dengan laki-laki, itu kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah. Itu lu lihat kan, lu minta kemarin MUI udah ngasih tahu, dari PBNU juga udah ngasih tahu, lu buka aja sono, lu kan punya handphone nih, lu searching aja di Google. Itu kalau ngomongin keabsahan itu sah. Nah, kalau seandainya itu jadi imamnya 1 dan perempuan itu nggak mengganggu keabsahan sholat, jadi lu jangan sok tahu ya. Itu semua tuh udah kasih tahu, dari pihak Al Zaitun udah ngasih tahu, dari pihak MUI udah ngasih tahu, dari pihak PBNU udah tahu. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu mau nerima kagak? Wah, ini dalilnya dari mana ini? Lu dikasih kan juga kagak nerima kan? Jadi lu nya aja yang kebakaran jenggot. Salam akal sehat. Salam akal sehat ya. Semestinya salam akal sehat ya. Nah, oke. Jadi semestinya ya, yang tidak sehat itu siapa ya? Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi alumni Pondok Al Zaitun ini ya mengatakan bahwa lu ya, kalau dikasih dalilnya lu mau terima apa kagak? Nah, sekarang saya mau tanya. Ini buat masnya ini ya yang mengatakan lu kalau dikasih dalilnya lu mau nerima enggak? Oke. Kemudian, adakah dalil sholat berjamaah itu perempuan itu ada di depan ya? Adakah dalilnya ya? Ini keumuman ya, sholat-sholat di masjid-masjid ya. Ya, seperti di Indonesia atau di negara-negara muslim ya. Adakah sholat berjamaah itu perempuan itu ada di depan? Oke, tunjukkan dalilnya. Oke, bawa kemari dalilnya ya. Kemudian ya, si santri ini ya mengatakan bahwa MUI sudah mengatakan itu sah. Terus kemudian PBNU juga mengatakan sah ya. Saya tidak mau menanggapi tentang sahnya ataupun enggak sahnya itu ya. Akan tetapi saya ingin menyampaikan ketika kita mengerjakan sholat ya, apakah sholat kita ini sudah mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, kalau sholat kita ya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya, apakah kita tidak malu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembunyikan syariat yang dibawa oleh Nabi, ya, yaitu tentang tata cara sholat seperti ini ya. Coba datangkan dalilnya kalau Rasulullah SAW sholatnya sedemikian. Jadi masnya ini ya
itu bukan mencari kebenaran, akan tetapi mencari pembenaran. Kemudian saya akan bacakan dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir, sedangkan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir, dan yang paling jeleknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Nah, apakah Anda ya di masa ini, apakah mau melawan dalil ini ya? Apakah mau melawan ya? Makanya dalam beribadah itu, kita itu i'tiba ya, yaitu kita mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Jangan membuat ajaran baru dalam agama ya. Dan faidah dari hadis ini ya, yang pertama disunahkan bagi laki-laki untuk hadir lebih awal ke masjid supaya bisa mendapatkan shaf pertama. Kemudian yang kedua disunahkannya bagi wanita untuk hadir belakangan agar bisa mendapatkan shaf terakhir. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizullah. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan untuk menjauhi pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenis. Yang keempat, wanita hendaknya keluar lebih dahulu dari masjid sebelum laki-laki agar tidak bersinggungan dengan lawan jenis ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salam dari sholat para jamaah wanita kala itu berdiri, beliau tetap duduk di tempat beliau sebentar sebelum beranjak. Kami melihat wallahu alam hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria. Yang kelima, makmum laki-laki lebih dekat dengan imam. Kesimpulannya lainnya, makmum perempuan tidak boleh di depan jamaah laki-laki dalam sholat berjamaah. Yang keenam, laki-laki lebih kuat dalam menyampaikan risalah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibanding perempuan. Karena laki-laki ditempatkan di depan dan shaf terdepan adalah yang terbaik untuk mereka. Nah ini ya, tadi yang mencari pembenaran bukan kebenaran ya. Jadi kita itu beribadah itu i'tiba kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ajarkan, maka kita kerjakan ya. Jangan membuat syariat baru, jangan membuat aturan-aturan baru. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Al-Hafiz Ibnu Katsir menerangkan, menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu menyalahi jalan hidup beliau Shallallahu alaihi wasallam. Manhaj secara beragama, sunnahnya, syariatnya, maka seluruh kata dan seluruh amal harus ditimbang dengan kata dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang sesuai dengan kata-kata dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka akan diterima oleh Allah, dan apa yang tidak sesuai dengan kata dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka akan ditolak oleh Allah ya. Siapapun yang melakukan kata dan perbuatan itu serta apapun kata dan perbuatan itu, meskipun dia ulama atau seorang alim, jika kata-kata dan perbuatannya menyelisihi kata-kata dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana ya teman-teman semuanya, seperti sholat yang itu tadi itu ya, itu jelas-jelas menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hendaknya teman-teman semuanya kita itu berhati-hati ya dalam beramal. Jangan sampai kita menyelisih syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu secara lahir maupun batin. Mereka akan ditimpa fitnah di dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, dan ditimpa dengan fitnah di dunia dengan hukuman-hukuman yang diberi hukuman had di penjara atau yang lainnya. Jadi teman-teman semuanya, kita itu beribadah, beramal itu sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.